Kamu pernah pacaran atau nikah sama orang yang kelihatannya baik, manis, perhatian, tapi ternyata diam-diam selingkuh? Bisa jadi, itu karena wetonnya. Kok bisa? Yuk, kita bongkar ciri-cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu ngulik sisi lain dari weton, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari. Semoga kalian sehat, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tukang selingkuh. Ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga waspada, subscribe buat yang belum, dan tulis sholawat di kolom komentar agar hidup kita selalu diberkahi. Amin. Weton bukan cuma soal keberuntungan dan jodoh, tapi juga bisa ngasih gambaran karakter asli seseorang, termasuk soal kesetiaan. Nah, di video ini, kita akan bahas 5 weton yang dikenal punya potensi jadi tukang selingkuh. Tentu ini bukan buat menjudge ya, tapi sebagai pengingat agar kita semua lebih hati-hati dan bijak. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Weton pertama, Senin Wage Lur. Kalau kamu pernah bertemu seseorang yang rasanya sulit ditebak, kadang manis banget, kadang tiba-tiba cuek, bisa jadi dia lahir di weton Senin Wage. Weton ini dikenal sebagai pribadi yang penuh daya tarik tersembunyi. Mereka bukan tipe orang yang terlalu vokal soal perasaan, tapi aura dan ekspresi wajah mereka seringkali membuat orang penasaran dan ingin lebih dekat. Senin Wage itu ibarat magnet. Diam-diam memikat, tanpa perlu banyak usaha. Mereka punya gaya bicara yang tenang, kadang canggung tapi justru menggemaskan, dan punya kemampuan membangun kedekatan emosional tanpa harus terlalu terbuka. Inilah yang membuat mereka sering tidak sadar sudah bikin orang baper. Tapi di balik pesonanya itu, Senin Wage juga dikenal sebagai weton yang cukup rawan tergoda. Bukan karena mereka playboy atau playgirl, tapi karena mereka memiliki sisi yang sangat butuh pengakuan emosional. Mereka ingin merasa dibutuhkan, dianggap penting, dan dipahami sepenuhnya. Hal yang kadang tidak selalu mereka dapatkan dari pasangan resminya. Kalau sedang berada di fase jenuh, tidak jarang Senin Wage bisa tergelincir ke hubungan di luar komitmen. Apalagi jika ada orang baru yang datang dengan perhatian tulus, tanpa menghakimi. Senin Wage akan merasa dimengerti tanpa perlu menjelaskan panjang lebar, dan dari sanalah perasaan mudah tumbuh. Satu hal lagi yang perlu diingat, Senin Wage juga punya sifat melankolis. Mereka gampang terbawa suasana dan punya imajinasi yang aktif. Kadang, ketika sedang merasa tidak bahagia dalam hubungan, mereka membandingkan pasangannya dengan skenario ideal yang ada di kepala mereka. Ketika seseorang hadir dan terlihat lebih cocok dari pasangan yang sekarang, hati mereka mulai goyah. Contoh nyata bisa kita lihat dari kisah Marsha, seorang perempuan Senin Wage. Ia sudah menikah 5 tahun, suaminya baik, tapi terlalu sibuk bekerja. Marsha sering merasa kesepian di rumah. Lalu datanglah seorang teman lama di media sosial yang mulai mengobrol santai. Awalnya cuma nostalgia, lama-lama jadi curhat, dan akhirnya Marsha merasa punya tempat pelarian. Tanpa disadari, perasaan itu berkembang menjadi cinta diam-diam. Yang membuat Senin Wage unik adalah, mereka sering merasa bersalah kalau terlibat dalam hubungan di luar komitmen. Tapi perasaan bersalah itu tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka. Apalagi kalau mereka sudah merasa lebih hidup di hubungan baru itu. Mereka butuh waktu lama untuk sadar dan mengambil keputusan. Namun jangan khawatir, karena Senin Wage juga sangat sensitif dan empatik. Jika mereka merasa benar-benar dicintai, didengarkan, dan diberi ruang untuk menjadi diri sendiri, mereka akan bertahan. Mereka setia pada rasa, bukan sekadar status. Buat kamu yang punya pasangan Senin Wage, penting untuk menjaga koneksi emosional. Jangan cuma fokus pada rutinitas, tapi sisihkan waktu untuk quality time, mendengar isi hati mereka, dan membuat mereka merasa istimewa. Karena mereka tidak butuh banyak, hanya butuh kamu hadir dengan sepenuh hati. Weton kedua, Sabtu Legi Lur. Kalau kamu punya pasangan yang ambisius, disiplin, dan selalu ingin jadi yang terbaik dalam segala hal, terutama dalam karir dan kehidupan sosial, besar kemungkinan dia lahir di weton Sabtu Legi. Weton ini dikenal dengan karakter kuatnya, pekerja keras, visioner, dan suka tantangan. Mereka tahu apa yang mereka mau dan akan berusaha mencapainya dengan segala cara. Tapi di balik semangat juangnya itu, Sabtu Legi punya satu celah yang harus diwaspadai.
terutama dalam urusan hati. Mereka sering menjadikan hubungan sebagai penunjang hidup, bukan pusatnya. Artinya, saat mereka sedang mengejar sesuatu, entah itu jabatan, proyek besar, atau reputasi, mereka cenderung mengesampingkan pasangannya. Bukan karena tidak cinta, tapi karena fokus utama mereka bukan pada hubungan, melainkan pada pencapaian. Dari sinilah sering timbul masalah. Pasangannya merasa diabaikan, Sabtu Legi merasa tidak dimengerti. Lalu saat datang seseorang yang memuji mereka, memberi perhatian, dan menunjukkan kekaguman, mereka mudah terbuai. Karena di dalam hatinya, Sabtu Legi butuh apresiasi. Mereka ingin diakui, bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai pribadi yang hebat. Contohnya bisa kita lihat pada kisah Diko, seorang pria Sabtu Legi yang bekerja sebagai konsultan sukses. Istrinya seorang ibu rumah tangga yang sibuk mengurus 2 anak mereka. Dalam kesehariannya, Diko merasa tidak mendapat apresiasi atas kerja kerasnya. Ia pulang malam, capek, tapi tak ada yang menyambut dengan kata-kata manis. Lama-lama, ia merasa hubungan mereka hambar. Lalu datanglah rekan kerja perempuan yang setiap pagi mengirim kopi, memberi pujian kecil, dan mendengarkan keluh kesahnya. Dari situlah, api kecil mulai menyala. Sabtu Legi juga tipe yang logis. Mereka bisa membenarkan tindakan mereka sendiri dengan alasan-alasan yang rasional. Misalnya, aku gak niat selingkuh, aku cuma butuh tempat curhat. Atau, aku tetap bertanggung jawab kok, ini hanya fase sesaat. Padahal, mereka sedang menggali lubang yang dalam untuk dirinya sendiri dan pasangannya. Yang lebih rumit lagi, Sabtu Legi punya kemampuan untuk menyembunyikan emosi. Mereka bisa tetap tersenyum, tetap mengantar anak ke sekolah, tetap terlihat normal, padahal di belakang layar, mereka sedang menjalin kedekatan dengan orang lain. Mereka sangat pintar menjaga penampilan sosial. Namun bukan berarti Sabtu Legi adalah weton yang selalu buruk dalam hubungan. Justru jika mereka bertemu pasangan yang mampu memahami ritme hidup mereka, memberi dukungan dan apresiasi tanpa harus menuntut berlebihan, mereka akan jadi pasangan yang sangat setia dan penuh perhatian. Saran buat kamu yang punya pasangan Sabtu Legi, jangan ragu untuk menunjukkan penghargaan. Katakan bahwa kamu bangga pada pencapaiannya, bahwa kamu mendukung setiap langkahnya. Tapi juga ingatkan mereka bahwa hubungan kalian butuh perhatian dan cinta, bukan cuma rutinitas. Karena di balik sosok keras dan tegasnya, Sabtu Legi sebenarnya punya hati yang lembut dan butuh tempat untuk pulang. Jangan sampai tempat itu diambil alih orang lain, hanya karena kamu lupa menyambutnya. Weton ketiga, Rabu Pahing Lur. Rabu Pahing adalah salah satu weton yang paling memikat dari luar, tapi sekaligus juga penuh tantangan dalam urusan asmara. Orang yang lahir di weton ini cenderung punya pesona alami, senyumnya menenangkan, cara bicaranya lembut, dan karismanya seringkali membuat orang lain merasa dihargai dan nyaman. Mereka pintar menyesuaikan diri dalam berbagai situasi sosial, sehingga mudah akrab dengan siapa saja, termasuk lawan jenis. Tapi di balik pesonanya itu, ada satu sisi yang perlu diwaspadai. Mereka termasuk tipe yang haus validasi. Mereka bisa jadi pasangan yang sangat baik di awal. Tapi seiring berjalannya waktu, jika perhatian dan pengakuan dari pasangan mulai berkurang, mereka mulai gelisah. Bukan karena gak cinta, tapi karena mereka merasa kurang dipuji, kurang disayang, atau kurang diprioritaskan. Dari sinilah benih-benih perselingkuhan emosional sering muncul. Rabu Pahing bukan tipe yang langsung nekat berselingkuh secara fisik, tapi dia bisa terjebak dalam hubungan yang lebih halus. Curhat dengan orang lain, mulai nyaman, lalu tergoda. Apalagi jika lawan jenis yang mendekat memberikan atensi lebih, atau terlihat lebih mengagumi mereka. Pelan-pelan, garis batas mulai kabur. Contohnya, sebut saja, Aldi, lahir Rabu Pahing. Dalam pernikahannya yang sudah 7 tahun, ia merasa hubungannya mulai hambar. Istrinya sibuk dengan anak dan pekerjaan rumah, dan ia merasa tidak lagi jadi prioritas. Lalu datanglah seorang rekan kerja baru, yang sering memuji hasil kerja Aldi, perhatian saat ia flu, dan mengingatkan sarapan. Dari sekadar basa-basi, berlanjut jadi chatting malam hari, hingga akhirnya saling curhat dan muncul keterikatan emosional yang dalam. Aldi tidak pernah niat selingkuh, tapi situasi membuatnya nyaman di luar rumah. Ciri khas lain dari Rabu Pahing
adalah kemampuan mereka untuk menyembunyikan perasaan. Mereka bisa terlihat tenang, padahal dalam hati sedang bergejolak. Ini yang kadang bikin pasangan terlambat sadar kalau mereka sudah punya ikatan dengan orang lain. Apalagi Rabu Pahing juga bukan tipe yang suka konflik. Kalau ada masalah, mereka cenderung diam dan mencari pelarian yang membuat mereka merasa lebih dihargai. Sayangnya, kadang pelarian itu datang dari sosok ketiga. Tapi jangan buru-buru menuduh, ya. Tidak semua Rabu Pahing selingkuh. Justru jika pasangan mereka peka, selalu menjaga komunikasi, dan memberikan ruang untuk dihargai, mereka bisa sangat setia. Mereka butuh pasangan yang bisa menjadi tempat ternyaman, bukan hanya dalam tawa, tapi juga dalam kecewa. Intinya, kalau pasangan kamu Rabu Pahing, jangan lupa untuk terus menunjukkan kasih sayang, sekecil apapun itu. Karena cinta bagi mereka bukan cuma soal status, tapi soal perasaan dihargai dan diperhatikan. Weton keempat, Jumat Pon Lur. Kalau kamu sedang dekat atau bahkan menikah dengan seseorang yang lahir di weton Jumat Pon, mungkin kamu pernah merasa begini, kok dia tenang-tenang aja ya? Atau, dia kelihatannya religius dan adem, tapi kenapa aku ngerasa ada yang dia sembunyikan? Yap, begitulah misteriusnya seseorang yang lahir di Jumat Pon. Mereka adalah sosok yang sangat pandai menjaga citra. Di luar, mereka terlihat tenang, terstruktur, dan bahkan kadang dianggap panutan oleh lingkungan sekitarnya. Tapi di balik ketenangan itu, Jumat Pon memiliki dunia batin yang sangat dalam, dan sayangnya, seringkali tertutup rapat untuk pasangannya sendiri. Salah satu kecenderungan dari weton ini adalah, mereka sangat jago dalam menyimpan rahasia. Kalau sedang ada masalah dalam hubungan, mereka bukan tipe yang langsung mengungkapkan. Mereka memilih diam, merenung, dan menyelesaikannya sendiri. Tapi di saat yang sama, mereka juga sangat butuh pelampiasan emosional, dan disinilah bahaya mengintai. Saat mereka merasa tidak didengarkan atau tidak dihargai dalam hubungan, Jumat Pon akan mencari pelampiasan, bukan dengan marah-marah atau meledak-ledak, tapi diam-diam mencari kenyamanan dari orang lain. Dan karena mereka pintar menjaga image, proses berpindah hati ini nyaris tak terdeteksi. Ini bukan soal fisik duluan, tapi dimulai dari hubungan emosional yang dibangun pelan-pelan. Contoh nyata, ada seorang pria bernama Nari, lahir di Jumat Pon. Ia dikenal sebagai suami yang baik, rajin ibadah, dan aktif di lingkungan. Tapi istrinya curiga karena ia jadi sering pulang malam, dan tak banyak cerita seperti biasanya. Setelah diselidiki, ternyata Nari menjalin hubungan dekat dengan teman lamanya di grup alumni. Mereka sering saling curhat, awalnya tentang pekerjaan, lalu merambah ke masalah rumah tangga masing-masing. Nari merasa lebih didengarkan oleh temannya itu, dan akhirnya ia jatuh cinta diam-diam. Weton ini juga punya satu sisi gelap yang sering tidak disadari oleh pasangannya. Mereka bisa menjalani dua kehidupan. Di satu sisi mereka tetap menjalankan perannya sebagai suami istri yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain mereka juga membangun relasi rahasia yang seolah-olah tidak berdosa karena tidak melibatkan fisik. Padahal, secara emosional, mereka sudah selingkuh. Namun, seperti semua weton lainnya, Jumat Pon juga punya sisi terang. Mereka sangat setia bila mendapatkan pasangan yang mampu mengimbangi kedalaman batin mereka. Mereka suka pasangan yang bisa jadi tempat berbagi, bukan hanya tempat untuk berbicara. Seseorang yang tidak hanya mengerti isi ucapan mereka, tapi juga memahami bahasa diamnya. Kalau kamu punya pasangan Jumat Pon, kuncinya adalah komunikasi terbuka. Jangan biarkan mereka menyimpan semua hal sendirian. Dorong mereka untuk bercerita, temani mereka saat mereka sedang tertekan, dan tunjukkan bahwa kamu adalah rumah yang paling aman untuk pulang, dalam kondisi apapun. Karena kalau Jumat Pon sudah merasa didengar, diterima, dan dihargai, mereka bisa jadi pasangan yang sangat setia dan menginspirasi. Weton kelima, Kamis Kliwon Lur. Kamis Kliwon, dari luar mungkin tampak biasa saja, bahkan kadang dianggap low profile atau introvert. Tapi kalau kamu cukup dekat dengan mereka, kamu akan sadar, ada sesuatu yang beda dari tatapan mata dan cara bicara mereka. Aura misterius, tenang, dan dalam. Weton ini dikenal sebagai salah satu yang paling spiritual, penuh intuisi, dan memikat secara tidak langsung. Salah satu keunikan Kamis Kliwon adalah kemampuannya untuk mengalir, mengikuti suasana. Mereka bisa menjadi sangat tenang dalam situasi genting,
dan sangat lembut saat semua orang sedang marah. Tapi justru karena sifatnya yang bisa beradaptasi itulah, mereka sering tanpa sadar masuk ke dalam hubungan yang sebenarnya berpotensi jadi api dalam sekam. Kamis Kliwon bukan tipe yang agresif dalam mendekati lawan jenis. Tapi karena mereka punya kemampuan untuk membuat orang nyaman, tanpa disadari mereka sering menjadi tempat curhat, tempat berlindung, atau bahkan tempat pelarian bagi orang lain yang sedang kecewa dalam hubungannya. Dan dari kedekatan seperti inilah, hubungan emosional bisa tumbuh, lalu berubah jadi benih perselingkuhan. Contoh kasus, kita ambil cerita Luna, seorang wanita Kamis Kliwon. Ia adalah pegawai bank yang sabar dan kalem. Di mata rekan-rekannya, Luna bukan tipe yang neko-neko. Tapi suatu hari, seorang klien rutin datang dan mulai sering curhat tentang pernikahannya yang tidak bahagia. Luna, dengan empatinya, mendengarkan dan memberi dukungan. Semula hanya simpati, lalu tumbuh rasa nyaman. Sampai akhirnya mereka saling mencari satu sama lain. Padahal Luna sudah bersuami. Ia tidak pernah berniat selingkuh. Tapi situasi dan kedekatan emosional yang terus dibiarkan, akhirnya jadi jalan masuk. Hal inilah yang sering terjadi pada Kamis Kliwon. Mereka tidak suka drama. Tapi kalau sudah merasa tidak dihargai oleh pasangannya, mereka bisa pelan-pelan menarik diri. Dan dalam kesunyian itu, mereka jadi lebih terbuka pada kehadiran orang lain yang memberi ketenangan. Selain itu, Kamis Kliwon juga punya sisi spiritual yang tinggi. Tapi terkadang, mereka menggunakan keseimbangan spiritual itu untuk membenarkan dilema yang mereka alami. Misalnya, mungkin ini sudah jalannya, atau aku gak bisa menolak rasa ini, mungkin ini bagian dari perjalanan hidup. Kalimat-kalimat seperti itu jadi bentuk pembelaan terhadap konflik batin mereka sendiri. Tapi yang menarik, Kamis Kliwon adalah weton yang sangat sensitif terhadap perasaan orang lain. Mereka juga mudah merasa bersalah dan punya tingkat kesadaran diri yang tinggi. Kalau mereka sudah merasa hubungan gelap itu melukai banyak orang, biasanya mereka akan memilih mundur, bahkan jika mereka sendiri terluka. Kuncinya agar Kamis Kliwon tidak terjebak dalam hubungan di luar komitmen adalah bangun komunikasi yang dalam, bukan hanya di permukaan. Pasangan mereka harus menjadi tempat kembali yang nyaman, yang tidak hanya memeluk fisik, tapi juga menenangkan batin. Karena bagi Kamis Kliwon, kesetiaan bukan hanya soal tubuh, tapi soal jiwa yang merasa tenang di satu tempat. Jadi, jika kamu punya pasangan Kamis Kliwon, jangan anggap diamnya sebagai tanda, semuanya baik-baik saja. Ajak ngobrol dari hati ke hati. Dengarkan keluh kesahnya, bahkan jika ia bilang, aku gak apa-apa. Karena kadang, dari situlah kamu bisa menyelamatkan hubungan kalian dari badai yang tak terlihat. Buat kamu yang punya pasangan dengan weton di atas, bukan berarti mereka pasti selingkuh ya. Tapi kamu bisa lebih peka dan terbuka dalam komunikasi. Bangun kepercayaan, kasih perhatian, dan jangan lupa selalu libatkan spiritualitas dalam hubungan. Karena kadang, yang dibutuhkan cuma tempat curhat dan rasa dihargai. Kesetiaan itu bukan ditentukan hanya oleh weton, tapi dari komitmen, tanggung jawab, dan keteguhan hati seseorang. Tapi kalau kita bisa tahu pola dan kecenderungan dari weton, setidaknya kita bisa lebih waspada, lebih mengerti, dan bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan sehat. Gimana? Apakah pasangan kamu salah satu dari weton yang kita bahas tadi? Atau justru kamu sendiri ngerasa relate? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.